saya akan memaparkan definisi budaya positif dalam rangka tugas CGP modul 1.4 berbagi aksi nyata ya. Jadi sebelum kita akan mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa biarlah kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sebelumnya atas kehadiran teman-teman dan mohon maaf pada siang hari ini sebagai kita yang hadir dan juga kondisi keterbatasan saya di perkataan, jadi mungkin nanti suaranya kurang jelas, mohon dimaklumi ya teman-teman. Baik, sebelum kita akan memulai saya akan memaparkan, kita akan mendengarkan sedikit pengantar dari Bu Ratni selaku kepala sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Ratni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bu Ami selaku calon CGP dan juga kepada ibu-ibu semua secara sekalian yang sudah bersedia untuk memberikan kesempatan kepada Bu Ami calon CGP dalam pengambilan video sekaligus pemaparan tentang materi CGP yang akan disampaikan oleh Bu Ami. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung apa yang dilakukan oleh CGP kita pada tahun ini. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik, lancar hingga akhir kegiatan seperti yang sudah berjalan. Untuk itu kepada teman-teman semuanya, sebetulnya kemarin kita mau langsung bersama dengan Bu Asma ya, karena keadaan calon CGP kita ini mengalami suatu musibah, jadi ditunda untuk hari ini. Alhamdulillah hari ini Bu Ami bisa hadir walaupun hanya sebatas kemampuannya, tidak usah dipaksakan. Saya mohon Bu Ami, mohon maaf kalau teman-teman banyak yang tidak hadir karena sesuatu lain hal, banyak sekali kegiatan, jadi bisa untuk dimaklumi. Demikian Bu Ami ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratni dan terima kasih juga buat dukungan selama ini, dan biarlah dukungan itu akan terus berlanjut sampai selesai ya Bu Ratni. Baik teman-teman, mohon izin saya berdiri untuk menyampaikan pemaparan saya tentang budaya positif. Sebelum masuk ke dalam pemaparan pada siang hari ini, saya akan bagikan kertas. Nanti silahkan teman-teman minta tolong tulis ya. Silahkan saya minta teman-teman menggambarkan sebuah benda yang itu menggambarkan diri teman-teman. Gambarlah sebuah benda atau objek yang teman-teman anggap itu adalah gambaran diri teman-teman. Ya, kalau ya misalnya nih, misalnya saya menggambarkan diri saya sebagai pulpen. Nah, nanti alasannya apa? Gambarkan aja bendanya. Nanti untuk penjelasannya nanti kita akan dengar sama-sama. Ya. Monggo, silakan. Ya. Objek sebuah benda dirinya itu apa? Atau
Benda bisa benda mati, bisa benda hidup. Iya, nanti nggak usah perlu dikumpulkan. Sudahkah? Sudah dilipat dimasukkan ke karton disembunyikan. Jangan sampai dicontek. Ya, oke. Sudahkah? Sudah dilipat dimasukkan ke karton disembunyikan. Jangan sampai dicontek. Ya, oke. Sudahkah, Mbak Nina? Belum. Bu Rayu? Dikocok kayaknya. Yang dua gambarnya dapat dan dia ya. Enggak tahu. Gambarkan lagi dunia seperti apa saat ini. Ibu ambil kan. Bayi lah bayi. Makanan kah, bunga? Oh, menggambarkan diri kali ya. Sudah ya? Oke. Oh, belum, Mbak Nina. Saya kalau jadi bandut, saya ngapain? Gak dikumpulkan Bu. Ibu apa? Bu kalau sudah dilipat. Diketekin. Sudah deh Bu. Sudah gambar? Iya. Oke, kalau sudah, saya akan minta beberapa teman-teman untuk menyampaikan apa gambaran dan dijelaskan kenapa menggambarkan diri saya seperti itu. Oke, mungkin saya mulai dari Ibu Kepala Sekolah dulu, Ibu Ratmi. Nah, boleh silakan berdiri Ibu. Perlihatkan gambar diri Anda. Terima kasih Bu Ami. Di sini saya menggambarkan sebuah alat komunikasi. Pas banget. Saya mau gambar apa tadi Bu? Di sini kenapa saya menggambar alat komunikasi? Karena selama ini saya selalu pakai HP, selain buat untuk resensi absen. Di sini juga saya mencari sesuatu yang berguna, yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan saya tentang ilmu pengetahuan, terus tentang pemberitaan, baik itu pendidikan sekolah maupun di lingkungan di sekitar kita. Di situ kita akan menggali suatu pengalaman dan mengetahui dunia mengetahui apa yang ada di perkembangan dunia pada saat ini. Ya, itu saja. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Ratmi, gambaran Bu Ratmi sebagai alat komunikasi HP. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bu Ratmi. Oke, sekarang selamat datang Bu April. Terima kasih dari TK Negeri 2. Iya. Ya, sekarang saya minta dari TK Negeri 1 dua orang ya. Mulai dari Bunis. Ya. Oke, silakan Bunis. Oke. Terima kasih Bu Ami dan teman-teman semuanya. Ya Bunis. Sebenarnya ini bukan gambaran diri saya, tetapi lebih pada harapan saya mau seperti apa. Dan kaitannya dengan profesi kita, saya itu menggambarkan diri saya itu sebagai matahari. Matahari itu adalah sumber energi. Iya. Dia memberi panas, tetapi sekaligus dia juga memberi penghidupan. Penghidupan itu kalau di lingkungan pendidikan berarti kita itu mengisi ruhnya anak-anak, gitu ya, dengan energi kita, dengan panas kita itu menghidupkan jiwa mereka dengan memberikan pembelajaran seperti
seperti menanamkan karakter-karakter yang mulia kepada mereka, mengenalkan mereka akan literasi dan numerasi, kemudian juga kita menjaga kesehatan jiwa dan raganya anak-anak. Kalau di TK insya Allah semuanya sudah dilaksanakan. Karena kalau guru TK itu kan kita mengajarnya berpegang pada 6 aspek perkembangan anak-anak. Jadi saya ingin menjadi matahari yang memiliki banyak energi, kemudian memberikan energi kita untuk hidup anak-anak didik kita, sehingga mereka nantinya itu memiliki kemampuan yang sudah kita tanamkan sejak usia dini, kemampuan atau skill life gitu ya, life skill untuk bertahan hidup. Dan kalau untuk anak TK kita selalu sepakat bahwa kecakapan hidup yang pertama adalah tentang karakter atau nilai-nilai agama moralnya. Jadi seperti itu pandangan saya terhadap diri seorang guru, hendaklah bisa menjadi matahari yang sangat berenergi, kemudian menyalurkan energi positifnya ke anak-anak didik kita, memberikan kehidupan, mengisi ruh jiwa-jiwa anak didik kita dengan pengetahuan dan keterampilan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nis, tepuk tangan dong buat Bu Nis, luar biasa ya. Semuanya boleh memaparkan gambaran diri. Oke, mungkin masih kita mau mendengar? Enggak dong. Saya Oke. sudah wakilkan Bu Nis. Perwakilan siapa nih? Ada lagi? Oh iya, perwakilan dari TK Negeri 3 dulu. Bu Uut. Ya, silakan Bu Uut. Penggerak. Berdiri ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ami atas kesempatannya untuk saya menggambarkan diri saya sih, sama seperti Bu Rami, mungkin artinya beda. Kalau saya, kenapa saya bukan menggambarkan diri saya, tapi yang hari ini sampai hari ini masih menjadi salah satu benda yang sangat wajib saya bawa karena fungsinya banyak. Yang pertama, ini yang menghubungkan saya dengan anak-anak saya saat ini. Jadi salah satu komunikasi penting yang harus saya bawa setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hati ini saya juga bisa bekerja dan mendukung saya sebagai salah satu pendidik di sekolah yang bisa menghubungkan saya dengan anak didik saya, dan pekerjaan saya salah satunya adalah absen itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu Nis. Bu Uut dari tamu dari TK Negeri 3. Oke, sekarang tamu dari TK Negeri 2, Bu April. Kita mau Bu April goib. Kertas. Masih kosong, masih blank dia. Oh, masih belum. Dari perjalanan jauh. Iya, mungkin masih dari perjalanan jauh ke Sukambi. Oke, sambil jalan. Oke ya. Baik, terima kasih. Tadi semuanya saya yakin juga teman-teman yang lain nanti habis ini boleh ya bagi-bagi gitu. Kebanyakan semuanya memberikan dampak positif baik buat diri sendiri maupun juga buat orang lain. Jadi gambaran diri kita itu merupakan bahwa kita itu di muka bumi bukan hanya suatu kebetulan, tetapi ada satu tujuan terkhusus kita sebagai pendidik, apalagi pendidikan anak usia dini yang anak-anak itu adalah titipan dari Tuhan, dipercayakan buat kita untuk kita didik, dan tidak asal kita didik saja, tetapi bagaimana kita menanamkan karakter-karakter yang baik untuk anak didik kita. Bahkan pada pemaparan materi pada siang hari ini, bagaimana budaya kita akan membudayakan budaya positif ke anak-anak didik kita, baik itu di TK Negeri 1, TK Negeri 2 maupun TK Negeri 3. Ya, konsep inti dari budaya positif ada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian ada disiplin positif,
nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana pada dasarnya adalah kita sebagai pendidikan dasar adalah penuntun, di mana dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara kita tahu ada ing ngarsa Sungtulodo, ing madya manungkarsa, tut uli handayani. Ya, di mana yang di depan memberikan teladan, kemudian tengah memberikan bimbingan, dan tut uli handayani yang di belakang memberikan dorongan. Bahwa anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, ya. Jadi pendidikan yang kita berikan adalah menebalkan dari samar-samar itu agar dapat diperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku dengan konteks diri anak. Bagaimana kita menanamkan budi pekerti, kita sebagai pamong berkewajiban memiliki keseimbangan, kesinambungan hidup dengan cita, rasa, karsa, dan pekerti. Di mana kodrat anak adalah bermain. Jadi kita guru itu seperti kalau diibaratkan seperti petani, menuntut tumbuh kembang murid, menyiapkan lingkungan belajar, memberikan pengetahuan dan mengasah budi pekerti. Bagaimana diibaratkan orang petani, jadi anak murid kita adalah benih-benih. Kita menyiapkan tanah yang gembur, menyiapkan pupuk-pupuknya, gitu ya, seperti itu. Ya, mana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan manusia lahir dan batin yang tidak terperintah. Itu kita beri agar nantinya peserta didik kita berdiri di atas kekuatannya mereka sendiri, mampu mengatur dirinya, di mana motivasi untuk dia berkarakter yang baik, untuk dia berperilaku yang baik itu bukan karena dorongan dari luar, tetapi bagaimana itu muncul dari dirinya sendiri. Itu motivasi intrinsiknya. Iya, yang pertama adalah disiplin. Apa makna dari disiplin? Ya, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Di mana disiplin itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Itu ya. Jadi ketika kita mau disiplin, nah berarti kita kayak potensi diri kita untuk melakukan tujuannya untuk apa gitu. Namun pada budaya kita makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini di masa saat ini ya. Makanya kita sebagai pendidik saat ini, khususnya di dalam kurikulum Merdeka, Indonesia Merdeka, itu mau kembali bahwa menerapkan disiplin itu harus sesuai dengan kodrat anak. Bagaimana anak tidak melakukan disiplin bukan karena diiming-imingi dia atau karena dia mau dihargai, diakui, tetapi muncul kembali lagi ya, muncul dari dirinya sendiri. Bagaimana kita mau menanamkan itu yang harus kita gaungkan setiap hari ke anak didik kita, bahkan ke diri kita juga sendiri ya. Bagaimana kita itu misalnya kita bekerja bukan karena mau mendapat pujian kita atau mendapat pengakuan dari atasan, dari teman-teman, tetapi bagaimana kita jadi versi terbaik kita. Bahwa kita ini muncul dalam diri kita sendiri. Ya, budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang tadi ya, yang menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ya. Jadi menuntun tumbuhnya padi. Jadi padi itu kalau ditanam tidak akan tumbuh menjadi sebatang jagung atau rumput padi ya padi gitu. Sama seperti anak, bahwa dia akan bertumbuh, berkembang sesuai apa yang dia mau nanti. Bukan kita yang mengarahkan, bukan kita yang memerintah menjadi apa gitu. Tapi kita akan menyediakan lingkungan belajar yang baik gitu.
Nah, seperti tadi memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, ya. Seperti yang dalam bukunya Ki Hajar Dewantara. Ya, kemudian disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi kembali lagi ke dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, tadi nilai-nilai kebajikannya apa? Ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Dari sini nilai kebajikan terambil dari seperti dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada 6 ya. Itu nilai kebajikan di dalamnya. Sebagaimana kita menanamkan kepada anak dan itu terintegrasi dalam pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Kemudian nilai kebajikan dari Ibu Primary Years Program PYP, di mana ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan untuk keterampilan hidup atau life skill, di mana dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu yang nilai-nilai kebajikan yang itu akan kita tanamkan terus ke anak-anak kita, yang mana itu nanti tujuan apa yang menuju ke arah nilai-nilai kebajikan ini, mengajarkan ke anak-anak. Yang itu tertanam dari motivasi itu tadi dalam hati. Nah, sementara 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ini 5 kebutuhan dasar. Sepakat? Setuju? Ya, betul ya, ini kebutuhan dasar manusia, di mana bertahan hidup. Nah, kita akan kupas baik satu persatu. Ya, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu mulai dari dilihat dari bagaimana manusia mencukupi dirinya lewat makanan yang itu harus dipenuhi, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Ya, ini yang semuanya tujuannya untuk bertahan hidup. Kemudian tadi kebutuhan dasarnya yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita gak bikin bohong ya, kalau kita itu sebenarnya kebutuhan dasarnya adalah mau diterima. Kita semuanya pasti pengen ada rasanya diterima, dipedulikan, kemudian ada berbagi, kerjasama, diterima menjadi bagian dalam kelompok, gitu ya. Itu kebutuhan dasar yang kedua. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan diri. Penguasaan di mana bahwa manusia itu butuh yang namanya keinginan untuk dianggap. Ya, harga dirinya ini ada pasti ya. Kemudian bagaimana memimpin, kemudian berprestasi, diakui, didengar kayak tadi. Ya, itu masuk dalam penguasaan. Kemudian kebutuhan hidup yang selanjutnya adalah kebebasan. Nih ya, bebas semuanya, termasuk anak-anak, bayi, anak-anak bahkan lanjut usia. Itu kebutuhan dasar yang mau berusaha untuk dipenuhi. Kebebasan, bagaimana untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru. Nah, ini ya, mampu mengandalkan diri. Kemudian kebutuhan hidup yang lain, kebutuhan dasar hidup yang lain adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini walaupun mungkin lebih condong ke anak-anak, tetapi tidak dipungkiri bahwa
anak-anak dewasa pun butuh yang namanya kesenangan, ya enggak? Ya kita senang untuk bermain, contohnya mungkin masih besar masih main HP, kemudian kita sudah besar, sudah besar masih pengen kita piknik, kemudian main, kemudian kita bisa tertawa gitu. Itu kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang kesenangan. Ya, jadi tidak hanya anak-anak, tetapi juga kita sebagai orang dewasa. Nah, mengacu kembali ke tadi kebutuhan, kemudian perilaku manusia. Nah, di sini motivasi manusia tadi kebutuhan, kita sudah belajar tentang nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian kita ke motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang mendasari perilaku manusia itu apa nih? Ada dua, yaitu motivasi intrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Nah, ini biasanya kalau kita dapatin anak-anak kita atau mungkin diri kita sendiri, apa yang akan terjadi ya bila saya tidak melakukannya. Nah, itu biasanya kita lebih ke mengarah untuk menghindari ketidaknyamanan. Nanti kalau misalnya aku tidak, saya dikasih perintah atau kita tidak melakukan, atau misalnya kita tidak melakukan kewajiban kita, kemudian kita tidak melakukannya, kita mikirnya atau karena tidak nyaman gitu ya. Nah, seperti sama juga di dalam semua itu ada yang namanya nanti kalau ketidaknyamanan biasanya kita akan mendapatkan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Itu tindakan-tindakan yang kita ambil. Misalnya kalau kita nantinya perilaku yang kita lakukan itu akan mendapatkan kayak apa namanya? Iya, sebab akibat gitu ya, betul, sebab akibat. Ya, mulai dari hukuman. Nah, biasanya hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba gitu. Misalnya kalau di SD mungkin kalau zaman dulu kita misalnya melakukan salah atau terlambat, berdiri di kelas, atau berdiri di depan, angkat kaki, ada binding. Ya itu. Nah, ini tidak terencana atau tiba-tiba. Dan dia lebih mengarah ke situ. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan atau kemudian kalau hukuman itu bersifat satu arah gitu ya. Kemudian dia berupa hukuman fisik atau psikis gitu. Fisik itu yang bikin akibatnya push up, gimana? Psikis itu berarti kan non fisik. Iya, non fisik, berarti lebih ke mungkin menyinggung, bentuk ke arah membuli ya, Bu. Gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai pendidik kita mau mulai. Ada nggak? Pernah atau tidak ya saya melakukan seperti itu gitu. Atau misalnya anak-anak misalnya tidak, saya kamu duduk sendiri. Nah, itu sebenarnya juga bentuk dari kita menghukum ya. Secara menyindir termasuk juga karena sindiran itu iya betul, bentuk sindiran. Misalnya dia datang terlambat. Kadang ada kalanya kan mungkin saya sendiri ya. Kalau saya sendiri kadang tiba-tiba keluar kata-kata yang seharusnya enggak. Maksudnya gini, nggak mau menyebutkan anak, tapi kadang risau nggak boleh lagi seperti itu ya. Itu kan sebenarnya kata-kata menyindir juga. Iya. Padahal niatku itu nggak menyindir, maksudnya mau mengungkapkan bahwa itu nanti nggak bisa diulang lagi. Betul. Atau mungkin kalau ada anak didik kita yang ya tadi menyindir, kemudian akhirnya mengarahnya ke ujung-ujungnya nanti akhirnya anak itu akan merasa tidak nyaman, tersakiti psikisnya gitu. Jadi akhirnya lebih beratnya lagi nanti akan jadi pembulian begitu ya. Atau teman-temannya nanti jadi ucapan kita yang sedikit yang sama biasanya langsung nyeletuk, oh kamu tadi aku begitu. Nah betul.
Ya mungkin ada anak yang mungkin jadi ini Nalarnya terlalu sering melakukan yang sama dan dia kita kamu ya gitu. Atau setelah jelasin mungkin di rumah kita pun juga begitu kan. Misalnya apa yang ini misalnya ya saya mungkin secara pribadi juga pernah sih, misalnya anak ada salah satu anak yang mungkin susah ya untuk mengembalikan barang ke tempatnya ketika ada barang tidak di tempatnya. Ini pasti nih gitu. Itu secara tidak langsung ya. Misalnya datang anak kita yang terlambat, kamu lagi datang terlambat, nah gitu ya. Itu bentuk berupa mungkin bisa ya. Kemudian konsekuensi, dia lebih konsekuensi itu rencana atau disepakati sesuai peraturan. Tapi konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman gitu. Kemudian sikap guru selaku guru itu dia lebih ke memonitor murid gitu. Jadi kadang konsekuensinya jika kamu tidak melakukan ini, kalau kamu terlambat, misalnya gini, misalnya ada murid yang terlambat, kamu tidak misalnya atau tidak baju lengkap, misalnya ini kalau di SD, kamu tidak baju lengkap, kamu nanti barisan di barisan sendiri gitu, itu konsekuensi. Sebenarnya bersih belakang. Nah ya, atau kita mungkin pernah ya, saya di upacara bendera, dia terlambat di barisan belakang gitu. Walaupun itu konsekuensi, walaupun anggapnya itu konsekuensi karena kamu terlambat gitu, tetapi itu tetap membuat murid tidak menjadi nyaman gitu. Sementara bahwa tadi kebutuhan dasar itu kita harus belajar untuk melihat kebutuhan dasar anak kita itu seperti apa gitu. Nah ini restitusi, di mana ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahan itu bukan dianggap sebagai satu kesalahan, tetapi bagaimana anak dapat belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jangan terlalu dekat. kejedot ya. Untuk mic-nya. Tambah cantik nih, Boy. Ini kayak habis ini pakai Ada warna-warnanya gitu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Mengapa kita memiliki peraturan? Misalnya nih harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini video saya nih. Iya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Iya, keselamatan. Bukan karena ya itu peraturan. Iya, bukan karena bukan karena peraturan, tetapi untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Nah nih, sama juga. Kenapa kita memiliki 3M? Kalau zamannya ini ya, bandara itu masih mungkin di belakang kita saat ini, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Iya, untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Ada pendapat lain? Ya betul ya. Betul. Untuk diri kita sendiri. juga untuk menjaga orang lain. Iya. Kalau kita lagi batuk kan paling tidak kita pelan ya, jangan keluar ke orang lain. Bukan menyindir saya. Wah, ini Berarti ya, semuanya berarti kembali ke dalam diri kita ya. Berarti motivasi intrinsik itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini keyakinan kelas sama tadi ya. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi bagaimana nanti teman-teman dapat membuat keyakinan kelas, di mana nanti keyakinan kelas bisa juga menjadi keyakinan
sekolah gitu ya. Jadi di mana pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Sesudah itu biasanya kalau di dalam langkah-langkah itu anak mengungkapkan dulu pendapatnya, apa aja yang mau kita sepakati di dalam kelas ini. Biasanya anak menyebut tidak boleh belajar, tidak boleh berkata ini, tidak boleh berkata yang jorok atau tidak teriak-teriak gitu. Nah, tapi bagaimana kita mengarahkan ke anak, bagaimana pernyataan yang universal itu dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi karena positif, misalnya tidak berteriak-teriak menjadi bicara pelan. Kemudian tidak berkelahi menjadi sayang teman. Gitu. Kalau tidak terlambat, apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Tidak berlari di kelas, Tertib. di jalan. Tertib ya, lebih ke tertib, betul. Kalau tidak menghambur mainan atau biasanya apa anak yang keluar kata-kata keluar itu? Tidak menghambur mainan, tidak melempar-lempar mainan. Apa pernyataan positif? Bertanggung jawab bisa. Kemudian boleh merapikan mainan setelah bermain gitu. Jadi sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan gitu. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, itu ya. Ya, saya tidak percaya teman-teman di kelasnya masing-masing dapat menerapkan setiap keyakinan kelas. Jadi bukan bentuk, bukan ini ya, tapi bagaimana itu bisa diterapkan ke anak-anak. Gitu ya. Nah, kemudian kembali ke ini guru. Tadi kayak kesepakatan kelas sudah, keyakinan kelas sudah disepakati. Kemudian bagaimana kita memposisikan diri kita dalam kebudayaan budaya positif ini, di mana 5 posisi kontrol guru, yaitu nih ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, penghukum ini seperti apa nih? Misalnya nih, seperti apa penghukum itu? Ada yang mau ngasih contoh? Dia nggak makan, tidak berdoa berarti tidak makan. Tidak berdoa, tidak makan. Saya tidak makan. Selesai nggak makan. Ya, kalau belum selesai tidak makan. Ya, pokoknya itu ya penghukum. Gitu. Kalau misalnya kalau terlambat, kalau biasanya lebih sering ini yang kalau kita anak TK jarang yang memberikan hukuman karena itu memang betul dilarang. Tidak selesai, tidak boleh makan gitu. Dan juga sih kita lakukan cuma Iya. itu aja. Tapi ada indikasi ke arah situ. Iya, sebenarnya iya. Supaya dia cepat ingat aja sih. Kalau diselesaikan. Nah, itu tadi kembali lagi kita ke bagaimana kita membuat anak itu motivasi itu bukan karena mau supaya dia nanti dipuji gurunya atau dia tetapi itu muncul dalam diri anak-anak itu yang susah-susah gampang ya kita mau menerapkan itu dalam kelas kita itu. Apalagi kalau sudah kita menghadapi murid yang beraneka macam ragam karakter ya. Nah, tetapi kita masih berusaha untuk menjadi guru yang baik buat anak kita. Nah, kemudian kontrol guru yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini biasanya anak jadi merasa bersalah. Kamu nih ya, ini gara-gara kamu nih. Nah, gitu nih, gara-gara kamu nih guru harus lakukan ini, gitu. Biasanya itu. Jadi akhirnya anak merasa bersalah gitu. Jangan sampai ya, jangan sampai anak kita itu nanti sampai terduduk diam atau ngambek atau jadi speechless gitu. Jangan sampai ya, jangan sampai kita memposisikan kita sebagai pembuat rasa bersalah ini ya. Langsung kayak Depresi. Iya gitu ya. Karena mungkin ya kita kadang tuh juga begitu. Kita seperti ini pun juga mungkin karena didikan orang tua kita ya. Jadi kadang itu yang perlu kita rubah. Jadi
apa ya, nah mungkin masa lalu yang guru, nah itu harus kita, kalau jangan sampai itu juga diterapkan ke anak-anak kita, ke prodi peserta didik kita. Nah kemudian teman, nah ini posisi kontrol teman, posisi guru kontrol teman ini biasanya gini, bantu guru ya, apa gitu, misalnya kayak Nanti guru yang bantuin gitu. Ya seperti itu. misalnya gini, misalnya nih kalau contoh kasusnya itu, kalau misalnya dia nggak ngerjain tugas, kemudian ini guru nih tugasnya harus segera dipertanggungjawabkan ke misalnya kepala sekolah lah gitu. Jadi langsung, ayo dong kerjain, bantuin guru biar guru ini nanti ini. Jadi ya walaupun posisinya sebagai teman, tapi itu kalau contoh kasusnya seperti itu. Jadi ayo bantuin guru dong supaya kelas kita jadi kelas baik kayak gitu itu. Maksudnya Jadi kita sama anak itu jadi kayak teman gitu. iya gitu. Tapi lebih ke apa ya? Tapi itu nanti ngefek ke anak didik kita gitu. Anak didik kita kan otomatis nanti jadi motivasi itu berbeda lagi gitu. Gitu Bunis. Gimana sih maksudnya? Iya. Kan ini kan konteksnya ke Kontrol anak-anak gitu. yang mungkin ada masalah gitu ya, Iya. yang berperilaku yang mungkin tidak baik menurut kita. Kalau menurut saya guru sebagai teman itu, ketika anak melakukan suatu kesalahan, guru itu bertindak sebagai ini. Ya sudah, nanti guru aja yang melakukan itu. Jadi dia yang menggantikan posisi anak itu biar kesalahan itu kita yang tanggung, ya kayak gitu. Iya, itu kan teman biasanya seperti itu kan ya. Itu tergantung kasusnya memang. Iya, Ada yang tergantung. seperti itu, ada juga yang seperti Bu Amin tadi. Tetapi intinya itu nanti dampak negatifnya anak itu menggampangkan. Sebenarnya lebih ke situ. Menggantungkan diri ke Terus dia guru. menggantungkan diri ke guru. Jadi dalam dirinya tidak ada tumbuh perasaan bersalah. Kalau konteksnya ketika kita menghadapi kasus gitu ya. Jadi nggak ada tumbuh rasa bersalah karena rasa bersalah itu dihapus sama guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi dia menghapus bersalahnya dia itu menjadi ketidakbersalahan. It's okay gitu, nggak apa-apa, aman aja. Kalau sama guru aman aja yang begitu tuh, aman aja. Lebih kayak seperti itu. Tapi bisa juga kayak yang seperti Bu Ami tadi, misalkan Bu guru butuh bantuan kamu ini untuk jadi posisi kita itu jadi sama gitu nah ya. Sebenarnya kita nggak ada posisi guru rendah lebih rendah siapa lebih tinggi siapa gitu. Ketika dalam kasus ini karena posisi kontrol itu biasanya diperlukannya kita ketika ada permasalahan, maka kita tidak dianjurkan untuk menjadi memposisikan diri kita sebagai teman karena itu nanti akan membuat anak menggampangkan dan membuat dia merasa dirinya tidak bersalah sehingga dikhawatirkan akan mengulang kesalahan yang sama. Itu lebih ke situ aja. Ya, itu ya. Betul. Luar biasa ya. Terima kasih Bu Nis, Bu Uut. Kemudian ada lagi juga posisi kontrol ini sebagai pemantau. Nah, jadi dia memantau gitu, sejauh mana ini gitu, melakukan kesalahan atau apa. Nah, kemudian posisi kontrol selanjutnya yang mungkin adalah posisi yang sebaiknya kita lakukan gitu ya, yang sebagai manajer. Gitu. Jadi bagaimana seorang manajer itu pasti akan ngajak dulu bicara, memanggil, kemudian diajak kamu melakukan kesalahan apa, ya apa yang terjadi seperti itu ya, apa yang terjadi, kemudian mulai ditanyakan kalau misalnya seperti itu pasti ada alasan. Nah, kamu melakukan misalnya melakukan kesalahan, ditanya pasti punya alasan melakukan kesalahan itu gitu. Terus lihat akibatnya apa, kemudian bagaimana perasaan kamu atau perasaan orang yang sedang bermasalah
dengan kamu, kemudian nanti diajak juga bagaimana solusinya ya. Ini seperti itu ya Pak Manajer. Nah itu yang sebaiknya kita juga dapat terapkan ke anak-anak didik kita gitu ya. Biasanya kalau anak-anak misalnya saling mukul, biasanya kita langsung kamu nih ya gitu. Nah itu sudah langsung ya gitu, mesti langsung tiba-tiba langsung kenapa gitu. Enggak ditanya dulu, Karena kalau apa penyebabnya, kenapa, gimana? Kalau kan kita menerapkan sebagai manajer itu butuh waktu yang pertama. Betul, iya. Apa ya? Kita harus siap gitu loh, maksudnya dengan kondisi nggak emosi. Maka kita kan kalau di dalam kelas sudah dengan kondisi murid yang seperti itu, ribut dan semua ada yang anak yang tidak baik mungkin itu banyak gitu. Jadi kita mau menyelesaikan masalah itu kadang sulit gitu untuk melakukan jadi manajer. Sebenarnya sudah bisa kita lakukan, tapi kan nggak semuanya jadi 100% lah. Betul. Itu yang juga katanya gimana kalau kamu posisinya begitu kan? Iya. Kan pasti kita balik-balikan. Jadi membuat rasa bersalah. Iya itu. Ketika Kita ditanyakan ditanyakan takutnya larinya ke merasa posisi bersalah. membuat rasa bersalah. bersalah. Iya, memang harus hati-hati. betul. Harus netral banget gitu. Netral tidak memihak salah satu, dan kita betul-betul melihat kondisi anak tersebut juga, gitu. Terus susah sih. Saya lihat kemarin beberapa hari itu bagaimana menerapkan posisi sebagai manajer itu nggak butuh waktu lama, nanyain dulu ini, sementara yang itu Karena kan mungkin yang ada di materi yang kita di CPP itu banyak yang SD, SMP, SMA. Iya. Jadi tidak untuk TK sih. Yang saya lihat di contoh ya ya, selama studi kasus yang kita pakai itu selalu di SD ke atas, tidak ada yang TK. Dan proses restitusi ketiga restitusi sendiri itu dilakukan di luar kelas. betul. Cuma ya apapun itu paling enggak kita memang beralih kan tujuannya ke manajer. Paling enggak kita ketika ada situasi begitu kita nggak langsung menyalahkan oke bu guru minta tenang dulu. Iya. Paling enggak kita nggak langsung menyalahkan, nggak menghukum, nggak membalas, tapi paling enggak kita bisa berkata tolong tenang dulu. Seperti itu. Itu sih sebenarnya. Yang penting anak-anak tenang dulu. Dari situ ya. Oke, lanjut. Iya, nah di situ tadi mengarah ke pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi, gitu ya. Tadi ya, dari manajer itu kita belajar dari kalau pemecahan masalah kita menggunakan segitiga restitusi ini. Apa itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana pada segitiga restitusi itu ada yang namanya menanyakan menstabilkan identitas dulu. Nah, ditanya dulu jika ada anak berdua salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Gitu. Kebutuhan dasar tadi ya, semangat, puasa, rasa kasih sayang, kayak gitu tadi, yang 5 tadi ya. Nah, tujuannya untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini biasanya kalau di sini semester identitas itu biasanya guru juga pernah salah gitu ya. Oh ini divalidasi tindakan yang salah ya. Nah itu. Jadi itu tadi tanya dulu kenapa gitu ya. Nah kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah pada langkah kedua ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Nah tanya dulu kenapa tadi kamu memukul si Dinda gitu. Jadi biasanya ya itu tadi itu butuh waktu yang lama gitu. Jadi ya kalau untuk di anak TK tenang dulu itu yang harus kita gurunya kayak emosi dulu itu sudah ya, luar biasa kan menurut gurunya saya. iya betul Menurut saya kita nggak emosi dulu itu sudah luar biasa. ya bisa
berteriak. Nah ini kemudian yang lanjut yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah tadi kalau misalkan keyakinan itu pas sudah jadi, biasanya kita memberikan pertanyaan. Nah kalau tadi misalnya rebutan mainan, keyakinan di kelas masih ingat nggak keyakinan di kelas kita apa? Gitu kan kita bisanya itu tadi mengembalikan kembali ke keyakinan kelas kita. Gitu. Kalau tadi mungkin di setiap kelas punya keyakinan yang berbeda-beda, mungkin bisa dalam bentuk gambar, ada yang bentuk tulisan berwarna-warna, jadi itu yang mudah diingat anak. Kalau di kelas saya ada warnanya gitu, jadi apalagi anak ini anak TK ya, TKA, belum untuk literasi belum terlalu, jadinya biasanya kayak kemarin ada yang rebutan mainan terus pukulan, biasanya ada teman-teman langsung ini dong yang warna putih ya gitu, jadi yang warna putih itu sayang teman, jadi kadang ada yang anak-anak itu yang warna putih, yang warna kuning apa bu gitu, jadinya akhirnya gitu. Tapi bisa aja itu jadi terserah teman-teman seperti apa nantinya mau pakai gambar, kalau di kelasnya di itu pakai gambar ya kelasnya di itu, kelasnya Bu Yeni gambar juga boleh. Ini ya bebas. Kemudian, nah ini kayak sedikit akan. Nah ini kelas saya nih. Harus memukul Kenzo, ya tadi ya, karena mainannya diambil Kenzo. Nah ini. Saya dari. Ini tadi. Ya ini. Nah Kenzo ini beberapa kali dia ngambil terus sampai habis nih. Wah, langsung dipukul-pukul gitu. Terus itu dia manja dia. Belum, ini akhirnya nanti mukul Faruk, mukul si Faruk balik. Akhirnya si Faruk nangis pokoknya. Salah satu namanya yang ini kayak melapor gitu. Kembali sama-sama. Nah, ini susahnya mengumpulkan anak tuh. Karena ada anak lain yang perlu perhatian kalau anak TK itu nggak bisa dilepas. Satunya ngobrol, orang lain terus. Tadi bermain apa sih? Oh main Lego. Tadi kenapa? beda ya? Besok apa? Bukan ini, bukan. Besok nangis. Terus besok nangis apa? Apa dia nangis? Besok. Gimana ceritanya tadi sampai tadi apa sih? Coba cerita sama dia ini. Kangelan aku manggil Kenzo. Kenzo. Yang sudah Kenzo. Kenzo.
Iya. Itu ya contoh bagaimana kita melakukan. Saya yakin dan percaya teman-teman jadi lebih jago daripada banyak kasus ya, tidak hanya seperti itu. Oke, kesimpulannya ya dari ini, bahwa dalam penerapan program budaya positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, yaitu sebagai among atau manajer, yang mana menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu ya, sekian dan terima kasih. Ya, mungkin dari penjelasan pemaparan tadi ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berbagi kasus sehingga menjadi pengetahuan buat kita semua, atau bagaimana kita dapat tadi kita belajar bersama-sama menjadi memposisikan diri kita sebagai guru, mengambil posisi kontrol sebagai manajer, atau bagaimana penerapan segitiga restitusi di dalam kelasnya. Ada? Jadi Bu, yang selain sebelum terima kasih. Oh, itu tadi Itu bisa diganti sama misalnya guru memiliki kompetensi kepribadian. oh iya, standarnya dibilang. betul. Karena guru kan sebenarnya kalau masalah kepribadian profesional bukan standar. Kompetensi. Standar itu pendidikan itu. Iya. Ada lagi? Bu Yayu, Bu Rayu, ada yang mau berbagi, mungkin berbagi di kelas kelompok besar? Cuma memang menurut saya yang paling penting itu semuanya penting ya, dari segitiga restitusi itu langkah ketiga-tiganya itu penting. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kenapa sih harus menstabilkan identitas? Karena kita ingin merubah yang tadinya dia dianggap sebagai pelaku atau gagal dalam melakukan sesuatu itu menjadi seseorang yang kalau kata kasarnya itu dirubah ketika anak melakukan kesalahan ya, itu secara otomatis di mata teman-temannya itu identitasnya sudah salah, sudah gagal. Nah, kita memang menghindari bagaimana biar anak itu tidak merasa terpojokkan dengan penghakiman dari teman-temannya ya. Jadi ketika anak salah itu kan ada yang nangis, pasti yang disalahkan yang mukul gitu kan ya. Tanpa kita tahu, dan satu kelas itu biasanya langsung hukumannya langsung jatuh, justice-nya itu langsung tiba. Kamu bersalah, kamu berdosa. Jadi memang di langkah yang menstabilkan identitas itu memang peran guru itu penting sekali. Jadi yang pertama memang harus selalu diucapkan, oke, silakan tenang dulu. Jadi kata-kata pertama yang biasanya kalau saya di kelas saya pakai itu memang oke, silakan tenang dulu. Belum bisa memutuskan ya, yang salah siapa, yang benar siapa, kita akan dengar sama-sama. Jadi penting sekali memang yang pertama itu menstabilkan identitas anak. Jadi dia nggak dikecam sama teman-temannya, dia nggak dijatuhin vonis mati bersalah gitu ya ibaratnya. Jadi memang penting sekali. Tetapi langkah kedua pun juga nggak kalah penting, yaitu memvalidasi kesalahannya itu apa. Dia juga harus tahu kalau yang dia lakukan itu salah. Dia harus menyadari, nggak cuma dia tapi teman-temannya juga harus tahu, menyadari kalau ini tadi kesalahannya itu letaknya di mana. Memvalidasi kesalahannya sebenarnya seperti itu ya, nggak memutuskan kamu salah, tetapi yang perilaku salahnya itu tadi di mana, yang nggak perlu dilakukan, nggak perlu dicontoh itu di mana, seperti itu. Jadi kalau kita memang sudah bisa melakukan segitiga restitusi memang luar biasa. Tapi yang pertama memang kalau kita nggak sempat, kalau di PAUD kan karena anaknya kecil-kecil, jadi paling nggak tenangkan dulu situasi pada saat itu sehingga dia benar-benar nggak dijudge sebagai
anak yang bersalah atau berdosa. Yang penting oke, silakan tenang dulu. Kita akan lihat seperti apa tadi ceritanya. Jadi itu memang langkah yang paling penting. Perkara yang kedua, validasi kesalahan, sama yang ketiga nanti menanyakan keyakinannya kembali. Nah itu nanti bisa diproses ketika kondisinya memang sudah tenang dan dia stabil gitu. Kalau di PAUD lebih penting itu memang menenangkan dulu yang pertama. Jadi seperti itu. Gak muluk-muluk yang kayak dicontoh gitu, nah ya maksudnya ngomongnya nggak dari ke hati ke hati itu. Yang penting tenangkan aja dulu, tenangkan dulu dan cegah vonis dari teman-temannya bahwa dia bersalah gitu. Harus diajarin seperti itu anak-anak harus awal gitu. Dan itu memang harus dibiasakan ya. Bagaimana itu? Sehingga kita mulai membudayakan budaya positif tadi itu ke anak-anak apalagi di dalam kelas dengan penuh berbagai karakter anak dengan segala kondisi yang terjadi ya. Itu. Oke, itu aja teman-teman. Ada lagi tambahan? Sudah. Cukup. Baik, terima kasih teman-teman untuk kesediaan waktunya mendengarkan pemaparan dari diseminasi budaya positif, dan kiranya apa yang sudah sampaikan dapat kita lakukan bersama-sama untuk mewujudkan visi kita setelah kita dan terkhusus kita menjadi guru yang memerdekakan anak, guru yang menuntun anak-anak kita. Itu saja. Apabila ada kesalahan saya, kekurangan saya dalam memaparkan baik tutur kata tindakan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Terima kasih buat kesediaan teman yang sudah meluangkan waktunya untuk duduk, untuk sama-sama sharing, untuk sama-sama berkolaborasi, sama-sama terlibat dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman, sudah selalu buat teman-teman sehat selalu dan amin supaya kita juga selalu dipertemukan dalam kondisi yang sehat, penuh bahagia dan terus saling saling menguatkan lah satu dengan yang lain. Itu saja. Terima kasih Bu Ratmi sudah memfasilitasi khususnya kami calon guru penggerak di sekolah ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita mau membuat kesepakatan kelas. Apa namanya? Iya, kesepakatan kelas itu nanti kita sepakati apa aja yang boleh dilakukan di dalam kelas dan yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Nanti kita sepakati bersama, terus nanti menjadi keyakinan kelas kita. Sini Gibran, duduk ya. Duduk di sini nak. Ya, oke. Ya, oke. Kira-kira ya, Bunda Mi akan tulis di papan apa aja yang tidak boleh dilakukan di kelas kita. Tidak boleh memukul. Bunda Mi tulis dulu ya. Coba 1. Ya. Tidak boleh menendang. Oh, sebentar. 1. Tidak. Pak Fardan tidak memukul. Apalagi? Tendang. Wih, mau tidak memukul. Tidak menendang. Apalagi? Tidak boleh. Nah, tidak ambil punya teman atau nih. Apa namanya? Tidak ambil punya teman. Berarti kalau misalnya mau pakai teman harus apa? Kalau mau pinjam punya teman harus? Iya, harus minta kok minta maaf? Minta izin. Apa? Tangannya ya, awas. Oke, berdiri sini Fatan. Boleh sana, boleh sini. Ya, oke, cuci tangan Fatan.
dibuka, boleh sana boleh. Mama di sini. Iya boleh. Oke, Faruk. Yo, Kenzo. Faruk di Udah bermain kembali sama-sama? Udah. Tadi waktu bermain ada yang mau cerita nggak tadi apa kejadiannya? Tadi apa? Kenzo kenapa tadi waktu bermain? Tadi bermain apa sih? Oh main Lego. Tadi kenapa tadi Kenzo apa? Oh Kenzo nangis. Terus Kenzo nangis apa? Faruk yang nangis? Kenzo. Gimana ceritanya tadi siapa? Tadi apa sih? Coba cerita sama Bu Ami. Oh jadi saling berebutan. Nah sekarang Bu Ami mau tanya, kenapa Kenzo ngambil punyanya Faruk? Karena apa? masih banyak. Karena masih banyak punyanya Faruk. Punyanya Faruk masih banyak, jadi diambil. Masih banyak. Nah, terus tapi Kenzo ambil punyanya Faruk. Ya, tidak apa-apa ya. Kenapa? Kenapa tadi Pak Kenzo ambil punyanya Faruk? Selain habis banyak. Oh punyanya Faruk masih banyak. Terus oh punya Faruk sisa sedikit terus diambil sama punyanya diambil Kenzo. Nah ya, nggak apa bermain itu. Kira-kira kalau saling berebutan benar atau salah? Salah ya. Berbuat salah itu nggak apa-apa. Bunda Ami juga pernah salah. Tapi kalau salah kita harus segera minta maaf dan memperbaiki. Betul ya. Tadi Kenzo punya alasan ngambil punyanya Faruk karena punyanya Faruk masih banyak. Terus yang dilakukan Faruk apa tadi? Ngambil punya Kenzo. Jadi akhirnya rebutan, saling berebut ya mainan. Terus tadi ngapain habis diambil mainannya Faruk, diapain Kenzo? Faruk ngapain Kenzo? Pukul. Oh begini. Kira-kira mukul itu benar apa salah? Salah. Terus kalau kita salah kita harus minta maaf. Nah, tadi sudah minta maaf belum? Oh belum. Ya coba karena Kenzo gimana bilang apa? Iya saling peluk-pelukan gitu Bi ya. Ya senangnya Bunda Ami ya. Nah sesuai dengan keyakinan kelas kita, masih ingat nggak keyakinan kelas yang kalau mau pinjam mainan harus ngomong, harus bilang pinjam, harus minta izin. Itu keyakinan kelas kita. Terus yang satunya lagi, kalau misalnya mainnya sudah terlanjur diambil teman, terus tadi bilangnya salah kalau mukul teman. Jadi sama teman harus apa yang warna putih keyakinan kelas kita? Sayang teman, pintar sekali. Jadi mukul teman sebaiknya tidak diulangi lagi. Bilang tadi sudah minta izin dulu. Terus Faruk sudah minta, Kenzo sudah minta maaf. Faruk juga sudah minta maaf. Jadi tidak diulangi lagi ya. Itu namanya anak soleh. Tepuk tangan dulu dong. Hebat. Terus dulu sama Bunda Ami. Nah besok tidak diulang lagi. Oke. Tos. Iya itu anak hebat. Oke silakan bermain. Kita anak yang baik. Kita sayang Bu Ami. Kita sayang teman. Ya, kami minta maaf dan berebut mainan. Ya, dadah.
semuanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa.